Sobat, hari ini saya Abraham Silaban. Saya bersama dengan tim Dit Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggerebekan di pabrik narkoba di wilayah Bandung, Jawa Barat. Siapa yang suruh bikin kamu begini? Siapa yang ngajarin kamu begini, merasik ini? Jadi Bapak bilang Bapak nggak tahu di situ, tapi ternyata Bapak tahu sebetulnya ini mengandung amfetamin semua itu, Pak. Kita dapatkan barang bukti di sini banyak, mungkin ribuan ya, ribuan butir, ribuan juga saset dari Happy Water yang akan dipasarkan. Mungkin ini akan dipasarkan pada saat menjelang tahun baru. Perintah dari Bapak Presiden ya untuk pelaksanaan Astrasita yang ke-7 ya, kita tindak tegas, dan juga perintah atensi Bapak Kapolri. Sobat, hari ini saya Abraham Silaban. Saya bersama dengan tim Dit Narkoba Bareskrim Polri. Di sini ada Wakil Kepala Bareskrim Polri, Irjen Asep Edi, yang memimpin untuk melakukan penggerebekan di pabrik narkoba di wilayah Bandung, Jawa Barat. Kesiapsiagaan terus dilakukan oleh tim yang bertugas di sini. Mereka dengan bersenjata lengkap, dengan kemudian safety dan planning A, B. Tindakan tegas dan terukur tentu saja adalah upaya terakhir yang harus dilakukan andai kata ada perlawanan dari pihak-pihak yang akan dibekuk. Saya Abraham Silaban, saya akan menggunakan ini, kamera yang melekat pada tubuh saya untuk kemudian bisa mengcapture ataupun merekam momen-momen genting ini sebagai bentuk upaya kita untuk memberikan visual-visual terbaik dalam upaya peliputan AB+. Ini kan bibit Pak nih. Awalnya dia udah bukain pintu, kita langsung masuk. Ya. Kita bedanya sama mobil ini jaraknya satu rumah aja. Yang penting kelihatan nggak usah terlalu jauh. Kalau orangnya keluar, kita langsung masuk. Ya. Udah masuk dulu. Masuk. Maju tuh. Maju tuh. Masuk. Masuk ke sini. Berapa orang di sini? Berapa orang? Dua yang sini. Gimana tahu gini? Di atas. Ini mana? Ya, Tujuh. ini jaga. Berdiri, kau ikut. Tangan kanan. Hei, Tiara. Buka kaki lebar, buka tangan lebar. Tiara. Diri. Duduk. Handphone mana? Iya, Pak. Berapa orang sih?
Siap, ada 2 orang Bapak. 2 orang. Siap, ini satu di atas, satu di bawah. Tempat semuanya Mas. Siap di sini. Gimana? Tunjukin Pak. Gimana? Ini. Tunjukin. Tunjukin. Ini buat apa ini? Steril ya, bebek steril ya? Buat siapa yang buat? Satu lagi mana? Tangannya. Sini. Buat siapa yang buat? Oh, bagian buat, bagian kemas. Iya Pak. Ini apa buat apa ini? Kita menurut Itu ukuran batu ini. apa? Ukuran Pak. Batu kurang. Iya. Yang lain itu buat apa? Itu buat ngadu Pak. Bergadung, adung apa? Ngadu itu. Apa? Tepung apa? Tepung apa? Itu Pak yang kayak itu pewarna jadi powder. 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 Bubuk kayak es gitu. Buat Itu yang apa? mentah. Buat apa itu? Buat ini Pak apa? Liquid. Liquid apa? Liquid. Ya. Mana ditambah? Liquid itu air rokok. Liquid apa? Nama liquidnya mana? Yang buat rokok mana? Yang buat liquid mana? Itu Pak. Yang di botol biru itu Ini? liquidnya. Ini isinya apa? Oh, liquid tetes seperti ya? Iya. Terus buat isi ulang ya? Dicampurnya pakai apa? Isinya, kandungannya apa? Itu sama VG. Kayak gitu apa? VG sama bensu. Ini, Ya, di bawah itu Pak. yang di jerigen. Kasihan ini buat apa? Hasilnya buat rokok ya Pak. Biar apa? Biar apa? Buat apa? Kayak itu kayak pang buat asapnya itu loh Pak. Jus ini apa isinya? Itu powder Powder apa? itu yang rasa-rasa drink kayak Drink? bubuk bikin es gitu. Itu kayak dibungkus kardus itu. Bikin es. Buat diminum. Iya. Diminum. Iya. Campurannya apa? Campuran Campurannya apa? Air putih atau air apa? putih sama es. Sama es. Terus minum ini fly nggak? Jujur, minum Kalau ini, itu kurang paham ya Pak. minum ini fly belum? Kamu pernah tester belum? Belum. Belum pernah minum ya. Hah? Cuma suruh bikin gitu. Ini sudah jadi apa tinggal bungkus saja? Itu tinggal manasin aja Pak. Tinggal manasin. Oh, tinggal pakai air itu. Ada isinya, Pak? Iya, ini ada isinya. Maksudnya ini nih, ini yang kamu racik itu kan di sini kan? Iya. Masukin sini. Hmm. Yang kamu racik terus ke sini. Iya. Siapa yang suruh bikin kamu begini? Siapa yang ngajarin kamu bikin meracik ini? Yang punya ini, Yang punya apa? yang punya rumah ini. Siapa? Saya kurang paham ya Pak, lillahi ta'ala belum pernah ketemu. Cuma disuruh rumah di sini ngemasin. Kamu sudah berapa lama sih? Baru sebulan Pak. Sudah sebulan. Iya. Tapi ini sudah lama ada begini. Baru kali ini saya di sini, baru ini. Sudah sebulan. Selama sebulan baru bikin. Ah, Berarti view ini kamu yang bikin sendiri. Iya, Termasuk liquid juga kamu bikin sendiri. iya. Isinya apa kamu nggak tahu. Katanya, jujur nih sekarang. Nggak tahu Pak, pokoknya suruh bikin ini bahannya, kamu kemas, bikin berapa mili dah gitu aja. Pernah ada barang yang dikirim keluar? Belum pernah Pak. Belum. Jadi semua ngumpul sih semua. Masih ada di sini. Berapa kira-kira? Kurang paham Pak, belum saya cek Belum semua. dihitung, belum dihitung, Belum. Belinya susah gini, hanya segini aja, belum segini. Ada lagi lain? Nggak ada Pak. Cuma ini aja Pak. Cuma yang di luar itu temukan paling Yang ujung. di luar itu apa itu? Ya itu barang yang udah di ini. Hah? Yang udah jadi. Yang udah jadi? Mana? Ini baru bikin. Coba. Kunci mana? Oh, dapat 500. Ini apa? Terus kayak di karung. Ini apa? Kalau itu saya kurang paham Pak, itu barang datang belum lama sama yang di bawah itu. Oh, sih. Yang Ini ruangan. Oh, Ini untuk masak ya? itu teman kamu yang satu lagi yang di bawah itu dari mana? Dari Bogor. Bogor, Pak. Dari Bogor. Itu apa bawa barang ini? Bawa apa? Bawa barang mentah.
Bahan baku. Bahan bakunya dikirim dari paketan ini aja, Bang. Ya, kita sudah di sini. Sobat, saya Abraham Silaban, saya menyaksikan detik-detik pengamanan 2 orang terduga alias tersangka kasus narkoba. Tahu nggak? Apa tuh? Fly till end. Fly till end, itu artinya apa, Jen? Tapi Inggrisnya bagus. Oh, fly till the end. Artinya apa? Artinya sampai meninggal tuh. Mati dong. Terbang. Oh iya. Terus. Inggrisnya bagus sih. Cobain. Ini kamu dapat dari mana? Dikirim dari bos kamu? Iya. Semua dibawa dulu. Siap. Nanti coba yang Iya. barang bukti Baik, segera baik. lokalisir. Siap. Ya, lokalisir. Ditata jumlahnya berapa. Baik. Terus yang bahan baku apa mentahnya itu. Siap. Tolong timbang juga, ya timbangan segala macam. Baik, Indra. Ya, siap. Oke. Ini mesin ini cepat dua aja mesin ini. Iya, Pak. Dua aja mesin Ini buat peracik. Iya, Pak. Banyak Ini anu sama kamu datang sudah ada? Itu belum lama datang itu, saya udah datang buat ini kerja ngaduk itu. Oh ngaduk ini, Buat ngaduk. Tapi ini- komputernya ya? Iya. Ini pernah gua pakai. Iya itu. Ini pernah dipakai. Pernah. Ini pernah dipakai. Iya buat ngaduk itu. Itu buat apa itu? Ngepres. ngepres ya? packingnya. Ngepres. Iya. Ini cairannya apa ya? Wah, saya nggak paham itu, Pak. Ini happy water. Woi, Iya, Pak. ini happy water. Iya, minuman. Happy water. Ini apa nih itu? Bubuk itu apa? Pemanis gula. Oh gula. Saya boleh keluar, usaha Panji saya rapi nih. Ya, akhirnya berhasil ya. Berhasil untuk membekuk para tersangka di kediaman di daerah Bandung, Jawa Barat. Ya sobat, saya Abraham Silaban, saya ada di sini. Dan ini detik-detik yang saya pikir ya bagaimanapun kita harus apresiasi kinerja dari aparat kepolisian untuk memastikan bahwa tindakan tegas dilakukan, tapi dengan cara betul-betul terukur. Upaya pembukukan dilakukan secara sistematis, senyap, tapi pasti untuk memastikan bahwa ini kan komplek perumahan nih. Untuk memastikan bahwa warga yang ada di sekitar tidak terganggu karena ini adalah perumahan yang mana warga di sana tentu saja bertanya-tanya apa yang terjadi di kediaman ini, tapi saya ada di sini dan memastikan semuanya dilakukan dengan taktis dan ada temuan di sini. Kita akan tanyain nanti temuan-temuan itu. Tentu saja ada disebut dengan istilah happy water. Nah, apa itu happy water? Dia jenis narkotika apa atau barang terlarang apa, golongan berapa dan lain sebagainya. Maka kita akan lihat bersama nanti. Ada 3 orang tersangka yang sudah diamankan di rumah berlantai 2 ini. Nah, seperti ini nih keadaannya nih. Kita coba lihat di sini ya. Ini kamar tidurnya para tersangka. Nah, sini tidak ada temuan-temuan yang berarti untuk di kamar ini, tapi ada satu ruangan yang memang disulap menjadi tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. Tidak satu ruangan, tapi 2 ruangan. Ini apa ini, Bang? Ini sepertinya dipersiapkan untuk barang-barang yang bersifat liquid. Liquid. Oke. Modelnya bahan vape ini. Oh, oke. Nah, ini kemasan saja. Ini masih kemasan. Masih kemasan Masih ya? kosong. Oh, oke. Karena ini masih kemasan, kelihatannya kita bisa sentuh kali ya, Bang ya? Nah, ini coba. Kita lihat di sini. Ini kemasan-kemasan seperti ini. Blue Eyes. Fantasy. Feel the sensation. Ya, seperti ini nih kemasannya. Sini ada ya cukup banyak di sini. Ya, kita akan lihat nanti. Oh, ini yang sudah jadi nih. Ini kita coba pakai ini. Karena bagaimanapun kita ada di sini tidak mau meninggalkan jejak apapun sebagai bentuk upaya kita betul-betul menghargai sterilisasi yang dilakukan oleh petugas tempat ini. Sekalipun ini adalah upaya kita untuk terlibat menyaksikan langsung pembekukan terhadap para tersangka. Oke, ini saya sudah gunakan ini. Saya sudah gunakan ini sarung tangan. Coba kita akan lihat teman-teman yang ada di dalam. Kita dapatkan barang bukti di sini banyak, mungkin ribuan ya.
ribuan butir, ribuan juga apa namanya saset dari Happy Water yang akan dipasarkan, mungkin ini akan dipasarkan pada saat menjelang tahun baru. Oke, ini saya sudah gunakan ini. Saya sudah gunakan ini sarung tangan. Coba kita akan lihat teman-teman yang ada di dalam. Positif ya. Positif. Narkoba. Oh, positif narkoba. Oh, Positif narkoba. Yang liquid ya, yang liquid. yang liquid. ya. Ya, Yang mana yang menunjukkan positif narkoba Jenderal? Coba ini yang liquid. liquid. Apa namanya narkobanya? Pak Dit? Sinte MDF itu. MDMA. MDA. Kamu lihat sini, kamu lihat. Ya, positif. Positif. Positif dua-duanya. Ya, positif. Ini positif dulu ya. Oke ya. Oke, positif narkoba nih. Siap. Nah, yang lain selain Yang lain turun bawa tersangka selain di tim apa? BB. BB. Udah di. Lanjut. Siap. Apa? Liquid apa? Narkoba. Narkoba kan? Woi, narkoba. Ini luar biasa ya. Ini penggerebekan dilakukan dengan cara taktis dan 3 tersangka dibekuk di wilayah perumahan Podomoro di Bandung, Jawa Barat. Saya Abraham Silaban, saya ada di sini. Saya menyaksikan bagaimana upaya untuk memastikan bahwa mereka-mereka yang bertanggung jawab dalam peredaran narkoba ditindak oleh petugas yang ada di sini, dan ada temuan semacam sinte cair, ada temuan zat amfetamin. Nanti tentu mereka akan menjelaskan kepada kita, dan semoga saja temuan-temuan ini menjadi pesan bagi siapapun untuk luar sana bahwa kawasan perumahan seperti ini tidak boleh disulap menjadi pabrik narkoba. Tapi apakah kemudian ada yang membackinginya, apakah kemudian di belakang ini semua ada yang mengorkestrasinya, kita akan lihat nanti. Kita nanti akan bincang bersama dengan para pejabat dari Bareskrim Polri untuk menjelaskan kepada kita, teman-teman di sini, apakah termasuk ini semua adalah jaringan internasional. Kami dengar tadi barusan bahwa disebutkan ada semacam keterangan tadi yang disampaikan bahwa mereka mendapatkan ide untuk meracik barang haram itu dari pemilik rumah ini sendiri, karena ini disewakan. Nah, kita coba cari tahu nanti. Ya, sobat saya Abraham Silaban, kita akan coba cari keterangan mengenai penggerebekan yang ada di sini dengan Wakil Kepala Bareskrim, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri, ada juga Dirtipid Narkoba, Jenderal Polisi Mukti Joharsa, dan tim lainnya yang bertugas. Bisa dijelaskan kepada kami, Jenderal, tangkapan hari ini? Ya, jadi perlu kami jelaskan Mas Abe ya. Jadi hasil ini adalah hasil penyidikan kita ya selama kurang lebih 2 bulan lalu. Dan alhamdulillah kemarin malam kita mendapatkan satu tersangka dari Kabupaten Bogor. Ya setelah itu kita kembangkan dan akhirnya dapat informasi bahwa lokasi peracik atau pembuatan ini ada di Bandung. Kita sudah berhasil menangkap 2 tersangka lagi, yang kebetulan mereka sedang meracik nih. Ya, kita sedang meracik, dan juga kita dapatkan barang bukti di sini banyak, mungkin ribuan ya, ribuan butir, ribuan juga saset dari Happy Water yang akan dipasarkan, mungkin ini akan dipasarkan pada saat menjelang tahun baru. Oke. Dan mungkin ini akan kita kembangkan juga, dan hasil sementara nih ya, karena kita sedang ada tim lapor dari kita sedang periksa, kita temukan di sini ada beberapa ratus butir ekstasi ya, termasuk ada liquid cair yang isinya mungkin amfetamin ya, dan juga ada ribuan saset Happy Water yang isinya mungkin MDM juga, dan juga ada
alat-alat ya, alat-alat lab ini yang membuat mencampur, mengaduk dari powder ya, dan juga beberapa cairan yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan liquid. Oke. Jadi total 3 orang tersangka ya? Ya, sampai saat tiga orang sampai saat ini baru 3 orang, akan kita kembangkan, kita tarik ke atasnya. Oke. Sudah berapa lama mereka beroperasi? Sebutkan. Hasil pemantauan tadi sementara 1 bulan ya di sini. 1 bulan mungkin ya kita akan dalami kembali. Ya karena ini langsung kita di TKP saat ini belum melakukan pendalaman dan mungkin kita akan lebih kembangkan lagi jaringannya kemana saja. Ya. Nah, bisa lihat nggak barang buktinya, Jenderal? Sebentar, Jenderal ya. Ini, mohon maaf. Nah, ini ekstasinya ya, Jenderal ya? Ini ekstasi, ya, kapsul yang isinya ekstasi. Oke. Ya, bubuk ekstasi ini. Ini yang akan disiapkan untuk pesta tahun baru itu? Bukan, nanti ini bahan dasar campuran, termasuk dari, ada di sini ribuan materi. Happy water. Nah ini liquid ya, yang isinya MDM ya. Oke, sebentar, Jenderal. Boleh kami pegang, Jenderal? Oke. Berkenan? Maaf. Di sini ada tulisan ya? Ya. Blue Ice. Oke, fantasi. Oke, ini apa namanya? Ini liquid untuk vape ya. Vape. Oke. Itu vape, dicampur dengan vape tetes. Ini mengandung amfetamin. Ya, amfetamin. Oke. Dan termasuk ini happy water, Ini ada tulisan juga nih. jadi fly till the end. Fly till the end. Ya. Ini apa ya artinya ini, Jenderal? Fly till the end ini kan ini mengerikan juga kalau kita melihat ini. Terbang sampai akhir ini, mungkin ya. Ini bisa dibayangkan, ini narkoba dikemas sedemikian menariknya. Ini kita pikir tadi ini semacam minuman ringan nih kalau misalnya kita lihat dari kemasannya, tapi dengan tulisan fly till the end ini apa yang dimaksud dari ini, Jenderal? Ya nanti kan kita tanyakan pada tersangka ya. Iya. Yang jelas ini adalah untuk untuk membuat mereka fly ataupun Ya, mabuk narkoba lah. Narkoba lah ya, nanti akan kita dalami semuanya. Seperti itu. Oke. Jenderal. Baik. Terakhir nih, Jenderal, apakah ini masih bagian dari jaringan internasional? Nanti akan kita dalami ya. Tentunya siapapun itu kita akan tegas. Mau internasional, mau lokal, tetapi kita tegas. Oke. Dan ini merupakan dari perintah dari Bapak Presiden ya, untuk melaksanakan Astra yang ke-7 ya, kita tindak tegas, dan juga perintah atas Bapak Kapolri ya, kita sebagai tim Pokja pemberantasan narkoba ya, kita semaksimal mungkin akan melaksanakan perintah tersebut ya. Terakhir nih, Jenderal, mengenai kesiapsiagaan jelang akhir tahun seperti yang disebutkan tadi pada tahun baru. Belum lama ini kan ada penggerbekan di Bali, itu juga kaitannya dengan mereka yang menyiapkan pesta tahun baru ini juga dan sebagainya. Apa memang ada semacam operasi khusus untuk memastikan bahwa tahun baru ini memang steril dari narkoba? Ya, kita harus bisa berhasil semaksimal mungkin memastikan bahwa tahun baru nanti tidak digunakan oleh para bandar untuk lebih mudah memasarkan ya, ataupun mereka beroperasi di Indonesia. Ya, kita akan maksimal, kita akan gencarkan operasi ini sampai kapanpun. Ya, terima kasih. Terima kasih. Inspektur Jenderal Polisi Asep Suheri, Wakil Kepala Barreskrim Polri, bersama dengan jajaran termasuk Pak Dirjen Narkoba, Brigadir Jenderal Polisi Juharsa dan tim bersama kami di sini. Terima kasih. Jadi Bapak bilang Bapak nggak tahu di sini, tapi ternyata Bapak tahu sebetulnya ini mengandung amfetamin semua itu, Pak. Selamat hari ini, saya Abraham Silaban. Saya bersama dengan tim Dit Narkoba Barreskrim Polri melakukan penggerbekan di pabrik narkoba di wilayah Bandung, Jawa Barat. Siapa yang suruh bikin kamu begini? Siapa yang ngajarin kamu begini? Meracik ini? Jadi Bapak bilang Bapak nggak tahu di situ, tapi ternyata Bapak tahu sebetulnya ini mengandung amfetamin semua itu, Pak. Kita dapatkan barang bukti di sini banyak, mungkin ribuan ya, ribuan butir, ribuan juga saset dari happy water yang akan dipasarkan, mungkin ini akan dipasarkan pada saat menjelang tahun baru. Perintah dari Bapak Presiden ya, untuk melaksanakan Astra yang ke-7 ya, kita tindak tegas, dan juga perintah atas Bapak Kapolri.
Ini sedang dilakukan ini semacam ini ternyata dia pakai juga ya ternyata ya. Ini bukti bahwa para tersangka bukan hanya peracik tapi juga mereka pengguna narkoba, dan ini kelihatannya alat yang menyerupai bong ya atau alat hisap sabu di sini. Ada sejumlah uang di sana yang nanti akan dihitung tentu saja. Ini apa lagi nih Bang? Ini liquid biasa. Ini liquid ya. Cuman apa? Dia bilang sih asli, nanti kita buktikan aja. Oke. Ya, dan kita coba cari tahu keterangan lebih lanjut karena masih banyak misteri sebetulnya di sini. Ada tersangka yang bersama saya di sini. Kami dengar tadi sebulan baru beroperasi. Ya baru sebulan Pak. Sebulan yang benar sebulan. Sebulan Pak. Bapak warga di sini Saya Kramat Jati. dari Jakarta. Ya. Oke, Bapak yang racik ini barang-barang. Ya. Itu dapat ide dari mana itu Pak? Itu kemasan tadi dibuat fly till the end. Terus kemasannya ada wajah anak-anak gitu loh Pak. Kalau itu kami kan cuma bikin aja Pak, bikin ngeracik. Kalau masalah pembungkus kayak itu saya nggak tahu. Saya cuma pembikin aja, ngeracik aja udah. Berarti ada yang biayai semua. Udah ada semua. Yang rekrut Anda siapa? Yang di bawah itu, Pak, yang ke mobil. Oke. Dan ditempatkan di sini. Ya, Oke. Mohon maaf Bapak sudah pernah menjadi residivis narkoba sebelumnya? belum Pak, Belum pernah. belum, baru ini Pak. Baru ini. Ya, Tadi Bapak pengguna juga ternyata ya. Pengguna sabu juga ternyata. kasih yang di bawah itu. Oke. Dan juga Bapak juga meraciknya. Belajar meracik dari mana ya, Pak? Kami nggak belajar, cuma dikasih petunjuk aja. Ada petunjuk? Begini. Di catatan di buku. Oke. Tapi kan tentu ada quality controlnya itu. Ada sih Pak. Ada pengecekan barangnya kan? Ada. Nah, yang mengecek siapa? Yang satunya teman saya, Oke. yang ngecek. Dia sudah lebih lama. Kalau dia kan bisa bedain, kalau saya nggak bisa. Oh, oke. Saya mau tanya, ini tadinya mau disebarin kemana, Mas? Kalau masalah itu nggak tahu Pak. Jadi Bapak bilang Bapak nggak tahu di situ, tapi ternyata Bapak tahu sebetulnya ini mengandung amfetamin semua itu, Pak. Kalau apa itu Yang cair tadi. kandungan, kalau cair itu kan saya belum pernah pakai Pak. Ya, tapi kan ini kan ubah, udah pakai juga. Ya kalau itu ya saya akuin, kalau itu Pak saya akuin. Oke. Dan termasuk tadi barang-barang tadi yang itu memang sengaja memang untuk dipasarkan. Ya. Gini, Bapak kan sudah ditahan dan diduga masih ada jaringan-jaringan lain terlibat dengan Bapak. Bapak mau kooperatif dengan ini? Siap Pak. Siap kooperatif? Ya. Untuk memastikan yang lain juga diangkut, yang lain juga ditangkap? Ya pokoknya kalau selagi saya tahu saya kasih tahu Pak. Ya, pemilik rumah ini Pemilik rumah ini saya nggak tahu Pak. Saya tahu cuma aktivitas seperti ini. Kami dengar dari warga di sini udah sering banget ada barang-barang masuk, kardus-kardus dan sebagainya. Kalau itu tetangga sebelah nanya ada paketan datang gitu, pas kita nggak ada gitu, pas keluar gitu. Berapa orang yang tinggal di rumah ini, Pak? 2 orang Pak. 2 orang. Sudah berapa banyak tuh Pak yang dikerjakan Pak? Kami lihat kemasan-kemasan lain yang belum diisi juga ada, yang botolan. Yang botolan itu apa sih namanya Pak? Bapak Liquid. nyebutnya? Liquid. Ya, Pak, Sinte liquid. ya liquid. Oke, itu buat vape itu ya? Ya vape. Nah, yang satunya lagi yang kemasan warna pink itu? Warna pink yang kapsul. Bukan. Warna pink yang seperti jus tea itu loh. Oh itu minuman Pak. Itu minuman. Ya, campur es. Itu minuman ya? Ya diminum di gelas. Tapi Taruh di terbukti gelas. itu mengandung amfetamin loh Pak. Pokoknya dikasih petunjuk, ini bahannya, Iya. bikinnya sekian, ini komposisinya, udah gitu aja sih. Cuma bikin gitu aja. Pengiriman ke sini gitu. Dan disaset di sini. Iya. Dan rencana pengiriman kemana Mas? Kalau pengiriman saya belum pernah. Pokoknya belum ada barang keluar. Baru di sini sih Pak, belum ada yang keluar. Oke, ini bukan untuk menginspirasi ya, tapi kita ingin tahu Anda dibayar berapa, diupah berapa kerja begini? Saya upah belum jelas Pak. Belum jelasnya berapanya nggak tahu. Ya dijanjikan berapa? Dijanjikan belum tahu. Dijanjikan 10 juta. Cuma kurang lebihnya saya sendiri belum pernah menerima gitu. Baru itu kemarin dikirim kemarin sore. Bapak terlibat dalam bisnis haram kayak gini nih baru sekarang atau sudah pernah sebelumnya? Baru ini Pak. Baru ini. Bapak nyesel nggak? Ya nyesel sih Pak. Tapi ya namanya keadaan, mau gimana lagi lah, namanya manusia Pak. Jadi banyak hilapnya lah.
tempat salahnya orang. Udah gitu aja. Sebelumnya kerja apa Pak? Tadinya nyopir ya Pak, Oke. deliver. Oke. Apa yang ingin disampaikan Pak bagi orang di luar sana Pak? Karena saya yakin betul Bapak pasti ada rasa penyesalan. Ini kan sudah kadung ditangkap oleh petugas Ya. karena perbuatan melawan hukum tentu harus ditindak Pak. Tapi ini menjadi pesan kuat bagi siapapun, nggak boleh main-main Pak. Urusan narkoba Pak. Ya pokoknya intinya sama kawan-kawan yang belum masuk dari nggak gini, tolong stop lah, nggak usah main-main narkoba untuk selanjutnya ke depannya gitu. Terima kasih Pak Ya. Asul. Laboratorium ini juga diduga terhubung dengan peredaran narkoba yang merupakan jaringan antara Malaysia dan Indonesia. Kami telah berhasil mengamankan 3 orang tersangka, antara lain yang pertama berinisial SR, berperan sebagai penghubung. Yang kedua berinisial SP, berperan sebagai peracik bahan baku. Dan yang ketiga berinisial IV, berperan sebagai pengemas. Nah, setelah itu juga kami menetapkan DPO terhadap seorang X yang mempunyai peran sebagai pengendali jaringan yang saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami. Untuk seluruh barang bukti yang telah kami amankan ditaksir bernilai 670 miliar 832 juta rupiah. Nah, jika dikonversikan, upaya penggerebekan yang kami lakukan telah berhasil menyelamatkan lebih dari 9 juta jiwa dari bahaya narkoba, khususnya jenis heavy water dan liquid narkotika. Para tersangka ini akan dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup dan denda paling sedikit yaitu 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. Saya ingin tunjukkan kepada Anda fakta di balik rumah yang kelihatan seperti biasa. Nyatanya, ini adalah lab narkoba terbesar di Indonesia. Saya Abraham Silaban, saya datang di Jalan Bukit Barisan nomor 2, Kecamatan Klajen, Kota Malang, Jawa Timur. Saya ingin tunjukkan kepada Anda fakta di balik rumah yang kelihatan seperti biasa. Nyatanya, ini adalah lab narkoba terbesar di Indonesia. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini dia tembakau sintetisnya. Siapa di balik ini semua? Pelan-pelan. Diam. Sebelumnya, pada bulan Juli lalu, polisi menggerebek rumah di Jalan Bukit Barisan, Kota Malang, yang juga merupakan pabrik narkoba. Di rumah ini, polisi mengamankan 5 orang tersangka asal Jawa Barat. Sebanyak 1,2 ton ganja sintetis, 25.000 butir pil Xanax, dan 25.000 butir pil ekstasi berhasil diamankan. Polisi juga menemukan 40 kg bahan baku setara 2 ton produk jadi, serta zat kimia yang dibutuhkan untuk produksi 2,1 juta butir pil ekstasi dan mesin pembuat narkoba. Dalam prosesnya, produsen narkoba di laboratorium tersembunyi ini selama bekerja mendapat panduan pembuatan narkoba dari seorang WNA di Malaysia secara daring. Selanjutnya, saya Abraham Silaban mengecek setiap sudut ruangan yang ada di rumah tersebut untuk mengetahui seperti apa kondisi di dalam. Saya Abraham Silaban, saya datang di Jalan Bukit Barisan nomor 2, Kecamatan Klajen, Kota Malang, Jawa Timur. Saya ingin tunjukkan kepada Anda fakta di balik rumah yang kelihatan seperti biasa. Nyatanya,
ini adalah lab narkoba terbesar di Indonesia. Saya ingin ajak Anda untuk masuk sekilas kalau kita bisa melihat tampilan dari luar bahwa tidak ada yang mencurigakan untuk tampilan di ruang tamu. Anda bisa lihat ruang tamu layaknya biasa-biasa saja, tapi siapa sangka ada satu space, ada semacam bunker yang disiapkan di sini untuk kemudian di sanalah diproduksi barang haram narkoba. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Ini dia. Setidaknya ada 3 bagian dari bunker ini. Di sini disebut menjadi ruang percetakan. Ini ada oven yang menjadi bagian dari produksi Xanax dan juga ekstasi. Ini dia mesin cetaknya, dan sebelum kemudian dicetak, ini adalah mesin ayaknya atau granulator atau mesin pencacahnya. Kalau kita lihat di sini, ini dia. Dekat lagi, kita bisa tunjukkan kepada Anda, ini adalah ekstasi yang dicetak di pabrik narkoba di Kota Malang, Jawa Timur. Ini dia bahan dasarnya. Kalau kita bisa tunjukkan, kita disebut pinaka yang menjadi bahan dasar untuk pembuatan ekstasi. Dan termasuk di sini Anda bisa lihat ya, ada semacam alat penggiling. Ini adalah kapsul-kapsul yang disiapkan untuk kemudian memasukkan ekstasi dan Xanax sebelum kemudian dipasarkan secara terlarang di beberapa tempat yang sudah mereka petakan. Lebih dekat lagi kita akan melihat di sini. Ini dia nih, sobat. Ruang lab destilasi dan cetak ekstasi. Ini adalah mesin penyulingannya. Tapi kita akan coba lihat lagi di ruangan kedua. Ruangan kedua ini disebut sebagai ruang pengolahan. Kalau kita lihat, ini lebih banyak difungsikan untuk pengolahan tembakau sintetis. Ini ada mesin cacah tembakau, yang mana tembakau dicacah di sini, diolah, kemudian digabungkan, dimix begitu ya, dan selanjutnya dijadikan senyawa melalui mesin seperti ini. Ini mesin yang mengubah cair menjadi padat. Ini dia Xanax ya. Anda bisa lihat nih, sobat, di tangan saya saat ini adalah barang bukti Xanax yang sudah diproduksi. Ini dia pil ekstasinya sebelum dimasukkan ke kapsul-kapsul yang tadi sudah disiapkan. Nah, ini dia. Nah, sobat, Anda bisa lihat, ini semacam ada penutup fiber ya di dinding yang sengaja ditempel seperti ini, dan ada sinar ultra ya, ultraviolet. Dan yang terakhir, ini adalah ruang penyimpanan. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya berdiri di ruang penyimpanan narkoba, lab narkoba rumahan terbesar di Indonesia. Ini bisa dikatakan terbesar karena temuan tembakau sintetis yang sudah siap edar 1,2 juta ton. Saya ingin tunjukkan kepada Anda ya. Ini kita bisa lihat lebih dekat. Ini adalah tembakau sintetis yang siap diedarkan. Nah ini larutannya ini untuk kemudian membuat tembakau sintetis menjadi bentuk cairan yang nanti akan dikonsumsi melalui vape.